Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada malam hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham, khususnya di sektor konstruksi. Yang pertama ada PT-PP, kedua ada Wika, yang ketiga ada WSKT, dan yang keempat ada ADI. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah PT-PP. Di sini untuk hari ini bandarnya melakukan akumulasi normal dan PT-PP ini sudah berhasil rebound dari area MA100 di 1267. Ya, sudah berhasil rebound. Dan untuk stok RSI sendiri di sini sudah berada di area oversold tujuan jual dan sudah mulai mengarah ke atas. Untuk MACD memang terlihat masih mengalami pelemahan. Untuk asing hari ini masuk banyak. Untuk volume terlihat ada kenaikan volume, tapi volumenya masih tidak terlalu tinggi. Untuk PT-PP ini saya lihat dalam seminggu ke depan ini berpeluang untuk melanjutkan kenaikan paling tidak ke area MA 50 di sekitaran 1625. Dengan next target itu di resistance line-nya di 1900 sampai 1910. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di PT-PP bisa mulai masuk di PT-PP dengan target terdekat itu di 1625 area MA 50. Karena dilihat dari stok RSI dia sudah oversold dan sudah mulai mengarah ke atas dan sudah berhasil rebound dari area EMA 100. Untuk asing juga terlihat mengakumulasi saham PT-PP. Jadi untuk PT-PP harusnya dalam seminggu depan ini ada penguatan. Dan buat teman-teman yang kemarin sempat beli di harga atas, mungkin beli di harga 2000-an, ini bisa pertimbangkan untuk average down teman-teman. Untuk besok bisa mulai average down di PT-PP karena sudah terlihat ada tanda-tanda penguatan dari saham PT-PP. Jadi bisa average down sehingga bisa dapat harga yang lebih murah lagi. Seperti itu buat teman-teman yang tersangkut di atas, dan buat yang belum sempat beli bisa mulai beli PT-PP. Oke, untuk saham yang kedua adalah saham Wika. Oke, untuk Wika sendiri dia sudah berhasil rebound dari area support 1345, dan untuk stok RSI juga sudah oversold dan mulai mengarah ke atas. Cuma untuk MACD sendiri sini masih mengindikasikan pelemahan. Asing juga terlihat masuk banyak di saham Wika. Untuk volumenya terlihat Wika ini terjadi kenaikan volume, dan kenaikan volumenya ini lebih besar daripada PT-PP tadi. Cuma dilihat dari bandarnya sendiri hari ini bandarnya netral, tidak seperti PT-PP yang akumulasi normal. Jadi untuk Wika juga masih berpeluang naik paling tidak ke harga 1770 area MA 50 yang terdekat. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di Wika juga bisa mulai masuk karena dari stok RSI dan volumenya di sini sudah mengindikasikan penguatan karena stok RSI sudah oversold. Asing juga membeli saham ini atau mengakumulasi saham Wika banyak, jadi harusnya dalam seminggu depan ini Wika juga sama dengan PT-PP ini bisa lanjut menguat paling tidak ke MA 50 yang terdekat di harga 1000 MA 50 di 1770. Ya ada sih teman-teman di warna hijau yang di 1770. Dan buat teman-teman yang kembali beli PT-PP di atas, maksud saya beli Wika di harga atas, ini juga sama dengan PT-PP bisa pertimbangkan untuk average down agar dapat harga yang lebih murah karena sudah terlihat ada tanda-tanda penguatan dari saham Wika sendiri. Itu teman-teman yang tersangkut di Wika bisa manfaatkan peluang ini untuk melakukan average down. Dan buat yang belum masuk bisa pertimbangkan untuk masuk di saham Wika esok hari dengan target terdekat di 1770. Di sini untuk Wika sendiri memang tidak lebih baik dari PT-PP karena bandarnya tidak melakukan akumulasi pada hari ini. Tapi secara keseluruhan di sini grafiknya hampir mirip. Jadi saya lihat untuk PT-PP dan Wika ini berpeluang untuk melanjutkan kenaikan.
untuk di seminggu depan ini. Untuk yang ketiga WSKT. Oke, untuk WSKT sendiri di sini dia juga sudah berhasil rebound dari area MA 100 di 1015, dan untuk stok RSI juga sudah berada di area oversold dan mulai tanda-tanda mengarah ke atas. Untuk MACD di sini masih mengindikasikan pelemahan. Untuk asing masuk banyak sekitar 22,46 miliar. Untuk volume terjadi kenaikan volume, bandar hari ini netral. Untuk SKT juga berpeluang melanjutkan kenaikan dalam seminggu ini. Cuma yang membedakan adalah dari ketiganya itu PTPP masih diakumulasi bandar hari ini. Jadi saya lihat kenaikan PTPP kemungkinan akan lebih cepat dalam seminggu ke depan ini. Untuk WSKT sama seperti PTPP juga bisa pertimbangkan average down yang sudah tersangkut di atas di saham WSKT ini, dan belum punya posisi bisa masuk di saham WSKT dengan target itu yang terdekat berada di kisaran 1430, next targetnya sekitar 1600 sampai 1610 untuk WSKT. Untuk trend sendiri saya lihat WSKT ini jika sampai tembus MA 100 ini bisa mengindikasikan downtrend sendiri. Tapi jika dia berhasil rebound, saya lihat ini WSKT belum memasuki fase downtrendnya jika dia berhasil rebound dari MA 100 di 1015. Itu pula dengan PTPP. Nah, PTPP sendiri dia juga masih tertahan di MA 100. Di sini saya lihat trend uptrendnya memang sedikit terganggu, cuma belum dipastikan ini TPP ini akan bergerak downtrend selama dia masih berhasil bertahan di atas MA 100. Tapi jika sampai dia break di bawah MA 100, ini bisa mengindikasikan pergantian trend untuk PTPP. Sekarang kita coba lihat Wika. Oke, untuk Wika sendiri sempat berada di bawah MA 100, tapi dia berhasil mulai tanda-tanda rebound. Cuma teman-teman patut perhatikan area 1345, jika ditembus ini bisa mengindikasikan pergantian tren dari saham Wika. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke WSKT. Jadi pergerakan dari ketiga saham ini, PTPP, Wika, dan WSKT hampir sama dari grafiknya. Dan sama-sama mengalami penguatan hari ini. Untuk net buy yang tertinggi itu di WSKT di sekitaran 22,46 miliar. Tadi kita lihat di Wika sekitar 18 miliar. Untuk PTPP itu net buy asing sekitar 15 miliar. Jadi di WSKT masih tertinggi untuk net buy asing, cuma dari bandarnya sendiri dia netral. Volume juga terjadi kenaikan. Jadi WSKT juga masih berpeluang untuk lanjut menguat untuk seminggu ke depan sama seperti Wika dan PTPP. Karena dia sudah oversold dari stok RSI. Dan terlihat ini mulai tanda-tanda kenaikan volume dan juga asing mulai masuk. Seperti itu untuk WSKT. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan buy esok hari untuk WSKT, target terdekat di 1430 di area MA 50. Yang sudah beli di harga atas bisa pertimbangkan untuk melakukan average down. Yang terakhir adalah Samadhi. Oke, untuk ADI sendiri, di sini dia berhasil rebound dari MA 100 di 968. Dan untuk stok RSI dia sudah oversold dan sudah mulai mengarah ke atas. Dan untuk MACD sendiri di sini masih mengindikasikan pelemahan. Untuk asing sendiri, asing sudah mulai masuk di saham ADI. Untuk volumenya sendiri di sini masih kecil, belum terlihat ada kenaikan volume yang cukup signifikan di saham ADI.
Untuk bandarnya sendiri, bandarnya akumulasi di saham ADI. Untuk grafiknya juga hampir sama dengan PTPP, Wika, dan WSKT. Jadi untuk ADI ini juga berpeluang lanjut menguat, cuma saya lihat penguatannya tidak akan terlalu signifikan seperti PTPP. Walaupun di sini bandarnya akumulasi besar, cuma dilihat dari volumenya ini, terlihat di sini tidak ada kenaikan volume yang cukup signifikan. Jadi untuk ADI bisa lanjut menguat. Di sini untuk target ADI saya itu di sekitaran 1320 untuk target kenaikannya dalam seminggu ini. Memang di sini asing sudah terlihat masuk, cuma volumenya tidak diikuti oleh kenaikan volume yang signifikan. Jadi untuk ADI berpeluang lanjut menguat, cuma penguatannya akan tidak secepat PTPP, Wika, ataupun WSKT yang terlihat terjadi kenaikan volume yang cukup signifikan. Memang tidak terlalu besar, tapi setidaknya lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang kemarin masuk atau tersangkut di ADI juga bisa pertimbangkan untuk average down. Buat yang belum punya posisi di ADI, bisa mulai masuk bertahap di saham ADI karena dia sudah berhasil rebound dari MA100, dan di sini bandarnya hari ini akumulasi besar. Stok RSI juga di sini sudah mengarah ke atas. Cuma di sini ADI ini tidak didukung oleh kenaikan volume. Jadi jika teman-teman ingin masuk di salah satu saham konstruksi itu di antara keempat itu, saya lebih tertarik dengan PTPP, walaupun di sini dari segi akumulasi asingnya dia nomor 3 dan dari akumulasi bandar dia nomor 2, tapi dari kenaikan volumenya dia cukup menarik, berbeda dengan saham Wika dan WSKT yang dimana bandarnya tidak melakukan akumulasi, cuma didominasi oleh pergerakan asing. Saya lebih menarik dengan ada pergerakan dari asing dan juga bandarnya sendiri yang melakukan akumulasi. Seperti itu, ada akumulasi yang dilakukan oleh bandar. Jadi saya lebih tertarik ke PTPP jika harus memilih dari keempat saham konstruksi tadi. Tapi secara overall, ini keempat saham itu grafiknya hampir sama dan sama persis. Jadi teman-teman bisa memilih yang menurut teman-teman menarik dari sisi keuangan, laporan keuangannya sendiri, seperti itu. Kalau dari segi laporan keuangan, kita ketahui bahwa PTPP masih mencetak laba di tahun 2020. Untuk Wika sendiri juga di sini masih mencetak laba juga di 2020. Dan untuk ADI sendiri kita lihat di tahun 2020 juga masih mencetak laba. Sedangkan untuk WSKT di sini untuk tahun 2020 ini mengalami kerugian seperti itu. Jadi kalau saya sendiri jika ingin mempertimbangkan dari segi perolehan labanya, teman-teman bisa fokus di dua saham, itu di WSKT dan PTPP. Karena untuk laba tertinggi yang pertama itu di Wika dan PTPP. Karena di Wika sendiri itu labanya lebih tinggi daripada PTPP. Dan untuk yang kedua adalah PTPP untuk laba yang tertinggi. Jadi teman-teman bisa fokus di dua saham itu dulu jika melihat dari laporan keuangan 2020. Kita abaikan grafik karena dari segi grafiknya di sini hampir sama, cuma dari kinerjanya sendiri Wika dan PTPP di sini masih cukup positif. Jadi bisa teman-teman pilih salah satu atau teman-teman bisa masuk keduanya. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.